Pernahkah Anda membayangkan meninggalkan sebuah harta, tahta, dan kemewahan demi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Di Balkh, sebuah kota kuno yang kini berada di wilayah Afghanistan, hiduplah seorang pria bernama Ibrahim bin Adam. Ia bukanlah orang yang biasa. Ia adalah seorang pangeran, putra mahkota yang hidup dalam gelimang sutra. Baginya, emas adalah perhiasan dinding, dan perintahnya adalah hukum. Namun, di balik tembok istana yang kokoh, ada sebuah kegelisahan yang tak mampu diredam oleh musik maupun pesta. Ibrahim merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh dunia. Suatu malam, saat Ibrahim berbaring di ranjangnya yang empuk, ia mendengar suara langkah kaki di atas atap istananya. Dengan nada marah, ia berseru, "Siapa itu?" Sosok suara menjawab, "Aku, seorang pengembara yang mencari untaku yang hilang." Ibrahim tertawa sinis dan berteriak, "Wahai orang bodoh, bagaimana mungkin kau mencari unta di atas atap istana?" Jawaban yang kembali padanya justru menghantam jantungnya. "Dan kau Ibrahim, bagaimana mungkin kau mencari Tuhan di atas sanjang emas dengan pakaian sutramu?" Keheningan seketika menyelimuti istana. Kata-kata itu terus terngiang, mengguncang fondasi keyakinannya. Itu adalah teguran pertama, sebuah retakan kecil pada dinding egonya. Tak lama setelah itu, saat ia pergi berburu, hobi yang sangat ia cintai, Ibrahim mengejar seekor rusa. Di tengah kesunyian hutan, ia mendengar suara tanpa wujud. "Wahai Ibrahim, apakah untuk tujuan ini engkau ciptakan? Apakah untuk ini engkau diperintahkan?" Ibrahim tertegun. Ia melihat sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Ia menyadari bahwa suara itu datang dari dalam jiwanya, atau mungkin itu adalah teguran langsung dari langit. Detik itu juga, Ibrahim bin Adam turun dari kudanya. Ia menanggalkan jubah kebesarannya yang mahal dan memberikannya kepada seorang pengembala kambing. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian kasar sang pengembala. Tanpa membawa sekeping koin pun, sang pangeran berjalan meninggalkan kerajaannya. Ia bukan lagi seorang penguasa, ia kini adalah seorang pencari kebenaran. Ibrahim bin Adam memilih hidup dari hasil keringatnya sendiri. Ia bekerja, memetik kebun, atau menjadi penjaga ladang. Suatu ketika, seseorang bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau bisa meninggalkan kerajaanmu yang begitu besar?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku melihat kubur itu sangat menakutkan, sedangkan aku tak punya teman. Aku melihat perjalanan itu sangat jauh, sedangkan aku tak punya bekal. Dan aku melihat hakim yang maha adil akan menghisapku, sedangkan aku tak punya pembela." Baginya, zuhud bukanlah mencari harta, melainkan memastikan bahwa harta hanya ada di tangan, bukan di dalam hati. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi materi, melainkan dalam pelepasan diri dari keterikatan duniawi. Kisah Ibrahim bin Adam adalah pengingat bagi kita semua yang seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk ambisi. Ia mengajarkan bahwa mahkota yang paling berat bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan ego yang kita bawa setiap hari. Ibrahim wafat sebagai seorang ulama dan sufi yang dihormati, meninggalkan warisan yang jauh lebih abadi daripada sebuah kerajaan, yakni kedamaian jiwa. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan siapa kita, melainkan seberapa tulus kita berserah kepada Sang Pencipta.